Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian pagi ini, Jumat 13 Oktober 2023. Dengan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 22 hingga 28. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Daud berkata tentang dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah." Memandang kepada Tuhan. Cara kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dari hidup kita adalah dengan senantiasa memandang kepada Tuhan. Untuk memahami makna dari memandang yang seperti apa, ada sebuah gambaran sebagai berikut. Ketika seorang anak berenang ditemani atau dijaga oleh orang tuanya, ada kalanya di tengah aktivitas berenang, bermain di kolam renang itu, si anak sering memandang ke arah orang tuanya untuk memastikan bahwa orang tuanya itu masih ada menjaga atau mengawasinya. Hal ini mengajarkan bahwa di tengah situasi apapun, baik atau tidak baik keadaannya, kita harus pandang Tuhan. Artinya, kita dipersilahkan untuk beraktivitas, tetapi tetap jadikan Tuhan sebagai pusat perhatian kita, supaya kita merasa aman dijaganya. Rasul Petrus secara terbuka bersaksi mengenai kemenangan Allah atas perlawanan orang-orang Yahudi. Allah menerima dia yang sudah mereka tolak dan membangkitkan Yesus yang telah dihina. Ia melepaskannya dari belenggu maut, karena mustahil bagi alam maut untuk terus menahannya. Karena Ia kudus, maka maut tidak berkuasa atasnya. Yesus mati karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kebangkitan Kristus menjadi penghukuman dari Allah yang meremukkan orang-orang Yahudi. Ayat renungan kita dikutip dari Mazmur, tepatnya Mazmur 16 ayat 8. Dan Petrus menghubungkannya langsung dengan kebangkitan Yesus Kristus. Sesungguhnya jiwanya tidak diserahkan kepada dunia orang mati dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Daud menubuatkan bahwa tubuh Kristus tidak akan sampai membusuk karena Ia kudus. Ini sudah menjadi pengharapan bagi orang-orang Kristen karena mereka tahu bahwa tubuh mereka juga akan dikuduskan dan diangkat. Namun, bagaimana Petrus bisa mengetahui bahwa ayat-ayat tersebut merujuk pada kebangkitan Tuhan? Jawabannya sederhana, yaitu melalui Roh Kudus yang baru saja ia terima dan yang memampukannya untuk memahami kitab suci. Saudara yang kekasih, berbahagialah kita yang telah mengenal Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah membukakan jalan keselamatan bagi kita, sehingga kita tidak menuju kepada dunia orang mati. Sebaliknya, kita akan menuju kepada dunia kehidupan di hadapan Allah Bapa di sorga. Karena itu, teruslah memandang Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu. Bahagia atau derita hanyalah bagaimana cara kita memandang suatu persoalan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengarahkan pandangan hidup kami kepadamu,
supaya kami selalu beroleh keselamatan yang daripadamu. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Pendeta Rio Antopita Siregar STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.